Di sebuah kota kecil yang tenang, seorang oknum polisi bernama Arman dikenal sebagai sosok arogan yang sering menyalahgunakan kekuasaannya. Ia merasa tak tersentuh karena posisinya di kepolisian. Namun, segalanya berubah ketika seorang perempuan misterius bernama Siska muncul di kota itu. Siska adalah seorang intelijen yang sedang menyamar untuk mengungkap jaringan korupsi besar yang melibatkan Arman dan beberapa pejabat lainnya. Dengan kecerdasan dan keberaniannya, Siska berhasil menggoyahkan dunia Arman yang selama ini ia anggap tak tergoyahkan. Kota Cendana, sebuah kota kecil di pinggiran provinsi, dulunya dikenal sebagai tempat yang damai. Jalan-jalan sempitnya dipenuhi dengan pohon rindang, pasar tradisionalnya selalu ramai oleh pedagang dan pembeli yang saling sapa, serta warganya hidup dengan rasa saling percaya. Namun, semua itu berubah sejak Arman, seorang polisi berpangkat rendah tapi berpengaruh besar, mulai menunjukkan wajah aslinya. Arman bukanlah polisi biasa. Ia adalah sosok yang dikenal arogan dan suka menyalahgunakan kekuasaannya. Dengan tubuh tinggi besar dan suara lantangnya, ia sering memanfaatkan posisinya untuk menekan warga kecil. Tak jarang ia memeras pedagang di pasar dengan alasan keamanan atau menilang pengendara motor tanpa alasan yang jelas. Warga Cendana sebenarnya sudah lama geram, tapi tak ada yang berani melawan. Arman punya koneksi kuat di kepolisian daerah, membuatnya merasa tak tersentuh. Di tengah suasana kota yang semakin penuh ketidakadilan, seorang perempuan muda bernama Siska tiba di Cendana. Penampilannya sederhana, celana jeans usang, kaos polos, dan rambut hitam panjang yang sering ia ikat asal-asalan. Ia membawa tas besar berisi barang dagangan seperti kerajinan tangan dan kain tradisional, mengaku sebagai pedagang keliling yang mencari peruntungan di kota kecil itu. Tak ada yang tahu bahwa Siska sebenarnya adalah seorang intelijen yang sedang menjalankan misi rahasia. Siska telah diberi tugas untuk mengungkap jaringan korupsi besar yang melibatkan Arman dan beberapa pejabat daerah lainnya. Informasi awal menyebutkan bahwa Arman adalah salah satu penghubung utama dalam jaringan tersebut. Ia tidak hanya memeras warga kecil, tetapi juga menjadi perantara dalam transaksi gelap yang melibatkan uang negara. Misi ini bukan tugas mudah bagi Siska. Selain harus menyamar dengan sempurna, ia juga harus menghadapi risiko besar jika identitasnya terbongkar. Hari pertama Siska di Cendana, ia habiskan dengan berkeliling pasar tradisional. Ia berbicara dengan beberapa pedagang tua yang tampak ramah, namun berhati-hati saat ditanya tentang Arman. Dia itu bukan polisi, Mbak. Dia penguasa di sini, ujar seorang ibu penjual sayur sambil menunduk takut. Siska hanya tersenyum tipis, mencoba meyakinkan ibu itu bahwa ia tidak bermaksud buruk. Ketika sore tiba, Siska duduk di sebuah warung kopi kecil di sudut pasar. Ia mengamati dari jauh bagaimana Arman berjalan dengan langkah tegap, mengenakan seragam polisi lengkap meski hari itu bukan hari dinasnya. Di belakangnya ada dua pria berbadan kekar, anak buah setianya, yang selalu siap menjalankan perintah tanpa banyak bertanya. Arman berhenti di depan salah satu kios pedagang buah dan mulai berbicara dengan nada tinggi. "Buah ini busuk semua. Kau mau jual barang seperti ini di kota saya?" Bentaknya pada si pedagang tua sambil menunjuk-nunjuk tumpukan jeruk di meja kayu. "Tapi, Pak, ini jeruk baru datang pagi tadi," jawab si pedagang dengan suara gemetar. Arman tertawa keras, lalu merogoh kantong si pedagang tanpa izin dan mengambil beberapa lembar uang. "Anggap saja ini denda karena mencoba menipu saya," katanya sebelum pergi meninggalkan kios itu, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Siska memperhatikan adegan itu dengan hati bergejolak. Ia tahu bahwa misi ini bukan sekadar soal pekerjaan, ini soal keadilan bagi warga kecil seperti si pedagang buah tadi. Tapi ia tak bisa gegabah. Untuk sekarang, ia hanya bisa mengamati dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Malamnya, Siska kembali ke penginapan kecil tempat ia tinggal sementara. Ia duduk di meja kayu sederhana sambil membuka laptop kecilnya. Di layar terlihat dokumen-dokumen tentang Arman. Riwayat karirnya, laporan-laporan warga yang pernah masuk tapi tak pernah diproses, serta bukti awal tentang transaksi gelap yang melibatkan dirinya.
Siska mencatat setiap detail penting sambil sesekali menarik napas panjang. Dia terlalu percaya diri, gumam Siska sambil menatap foto Arman di layar laptopnya. Tapi kesombongan itu akan jadi kelemahannya. Hari-hari berikutnya akan menjadi ujian bagi Siska, ujian keberanian, kecerdasan, dan ketahanan mentalnya dalam menghadapi seorang pria arogan seperti Arman, serta sistem korup yang melindunginya. Kota Cendana mungkin kecil, tapi cerita tentang perjuangan ini akan menjadi besar, lebih besar dari apapun yang pernah terjadi di sana sebelumnya. Hari masih pagi ketika Siska kembali ke pasar tradisional Kota Cendana. Suasana pasar mulai ramai, pedagang menggelar dagangan mereka, dan pembeli saling tawar-menawar dengan suara riuh rendah. Siska, dengan senyum ramahnya, sibuk menata kerajinan, tangan di lapak kecil yang ia sewa. Penampilannya sederhana, seperti warga biasa yang sedang berjuang mencari rezeki. Namun, di balik senyumnya yang hangat, pikirannya terus bekerja. Ia bukan sekadar pedagang. Ia adalah mata-mata yang sedang mengamati setiap gerak-gerik di kota ini. Siska telah menjalani banyak misi sebelumnya, tapi kali ini terasa berbeda. Bukan hanya karena targetnya adalah seorang polisi arogan bernama Arman, tetapi juga karena ia harus menghadapi tekanan emosional yang besar. Kota Cendana mungkin terlihat damai dari luar, tapi di dalamnya ada ketakutan yang menyelimuti warga. Siska merasakan itu setiap kali berbicara dengan penduduk setempat. Mereka selalu berhati-hati, seolah takut ada mata-mata Arman yang mendengar. Di tengah kesibukannya mengatur lapak, seorang pria muda menghampirinya. "Mbak, ini kerajinan tangan dari mana ya? Bagus banget," tanya pria itu sambil memegang sebuah anyaman bambu berbentuk kotak. "Oh, ini dari daerah Jawa Tengah, Mas," jawab Siska ramah. "Saya bawa langsung dari sana. Kalau Mas suka, saya kasih harga spesial." Pria itu tersenyum dan membeli beberapa barang tanpa banyak tawar-menawar. Setelah ia pergi, Siska menarik napas lega. Penyamaran ini harus sempurna. Ia tak boleh menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Namun, hari itu tidak berlalu dengan tenang. Ketika matahari mulai meninggi, suara gaduh terdengar dari ujung pasar. Beberapa pedagang terlihat panik membereskan barang dagangan mereka. Siska menoleh dan melihat Arman berjalan dengan langkah tegap menuju salah satu kios. Di belakangnya, ada dua anak buah setianya, pria-pria berbadan kekar dengan wajah tanpa ekspresi. "Siapa yang berani jual barang tanpa izin saya?" Suara Arman menggema di tengah pasar. Siska berpura-pura sibuk mengatur barang dagangannya, sambil mencuri pandang ke arah kerumunan itu. Ia melihat seorang pedagang pakaian berdiri gemetar di depan Arman. "Maaf, Pak. Saya baru buka kios ini minggu lalu," ujar si pedagang dengan suara bergetar. Arman tertawa sinis. "Baru buka? Dan kau pikir bisa lepas dari pajak keamanan? Kau harus bayar kalau mau jualan di sini." Siska mengepalkan tangannya di bawah meja dagangannya. Pemandangan seperti ini sudah sering ia dengar dari laporan-laporan sebelumnya, tapi melihatnya langsung membuat darahnya mendidih. Namun, ia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk bertindak gegabah. Setelah puas memeras si pedagang pakaian, Arman dan anak buahnya berjalan melewati lapak-lapak lain. Ketika mereka melewati lapak Siska, Arman berhenti sejenak dan menatapnya. "Baru di sini?" tanya Arman dengan nada meremehkan. "Iya, Pak," jawab Siska sambil tersenyum sopan. "Saya cuma pedagang keliling." Arman mengangguk pelan sambil melirik barang dagangan Siska. "Hati-hati kalau jualan di sini, jangan macam-macam." "Siap, Pak," jawab Siska singkat. Setelah Arman pergi, Siska merasa lega meski jantungnya masih berdegup kencang. Itu adalah interaksi pertama mereka, singkat tapi penuh ketegangan. Ia tahu bahwa Arman memandang rendah dirinya karena penampilannya yang sederhana. Tapi justru itulah kekuatan Siska. Ia tak terlihat seperti ancaman. Malam harinya di penginapan kecil tempat ia tinggal sementara, Siska membuka laptopnya lagi dan mulai mencatat apa yang terjadi hari itu. Ia mencatat nama-nama anak buah Arman yang ia lihat di pasar serta perilaku mereka terhadap warga. Namun malam itu bukan hanya tentang pekerjaan. Ada momen ketika Siska merenung tentang hidupnya sendiri.
Ia menatap cermin kecil di meja kamarnya dan melihat bayangan dirinya. Seorang perempuan muda yang telah mengorbankan banyak hal demi pekerjaannya sebagai intelijen. Apa aku masih punya waktu untuk diriku sendiri? Gumamnya pelan. Siska teringat keluarganya di kampung halaman. Ibu yang selalu khawatir setiap kali ia pergi bertugas, dan adik laki-lakinya yang sering bertanya kapan ia akan pulang untuk selamanya. Tapi bagi Siska, tugas ini lebih besar dari dirinya sendiri. Ini tentang membawa keadilan bagi mereka yang tak bisa melawan. Keesokan harinya, Siska kembali ke pasar dengan semangat baru. Ia mulai mendekati beberapa penduduk setempat untuk menggali informasi lebih dalam tentang Arman dan jaringan korupsinya. Salah satu orang yang ia ajak bicara adalah Pak Raji, seorang tukang ojek tua yang sering mangkal di dekat pasar. Pak Raji pasti tahu banyak tentang orang-orang di sini, ujar Siska sambil tersenyum ramah. Pak Raji tertawa kecil. Saya cuma tukang ojek biasa, Mbak. Tapi tukang ojek kan sering dengar cerita-cerita dari penumpangnya, balas Siska dengan nada menggoda. Pak Raji akhirnya bercerita tentang bagaimana Arman sering memeras para sopir angkutan umum dan tukang ojek di kota itu. Kami semua takut sama dia, ujar Pak Raji pelan sambil melirik sekeliling untuk memastikan tak ada orang lain yang mendengar. Dari percakapan itu, Siska mendapatkan informasi penting tentang salah satu tempat rahasia yang sering digunakan Arman untuk melakukan transaksi gelap, sebuah gudang tua di pinggir kota. Ini adalah petunjuk besar bagi misinya. Namun, semakin dalam Siska menyelidiki, semakin besar pula risikonya terbongkar. Salah satu anak buah Arman tampaknya mulai curiga terhadap keberadaan Siska di pasar. Mereka sering terlihat mengawasi lapaknya dari kejauhan. Siska tahu bahwa waktunya semakin sempit. Ia harus bergerak cepat sebelum identitas aslinya terungkap. Hari-hari berlalu, dan Siska semakin terbenam dalam penyelidikannya. Ia berhasil mendapatkan cukup informasi tentang Arman dan anak buahnya, tetapi tekanan semakin meningkat. Setiap kali ia berinteraksi dengan warga, ia merasakan tatapan curiga dari beberapa orang yang tampaknya terhubung dengan Arman. Siska tahu bahwa ia harus berhati-hati, satu kesalahan kecil bisa mengubah segalanya. Pagi itu, Siska memutuskan untuk kembali ke pasar. Ia ingin mencari tahu lebih lanjut tentang gudang tua yang sering digunakan Arman untuk transaksi gelap. Informasi dari Pak Raji sangat berharga, dan ia merasa ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan bukti yang lebih kuat. Namun, ia juga tahu bahwa risiko semakin besar. Ketika tiba di pasar, Siska melihat Arman berdiri di dekat kios buah, berbicara dengan seorang pedagang. Ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan ketegangan yang dirasakannya. Siska berpura-pura, sibuk melayani pembeli di lapaknya sambil sesekali mencuri pandang ke arah Arman. Setelah beberapa saat, Arman dan anak buahnya pergi meninggalkan pasar. Siska memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Pak Raji lagi. Pak Raji, bisa tolong ceritakan lebih banyak tentang gudang itu? Tanyanya dengan nada serius. Pak Raji menatap sekeliling sebelum menjawab. Mbak, gudang itu tempat yang berbahaya. Banyak orang hilang di sekitar situ, terutama jika mereka berurusan dengan Arman. Apakah ada cara untuk masuk tanpa ketahuan? Tanya Siska, hatinya berdebar-debar. Kalau mau masuk, Mbak harus hati-hati. Biasanya mereka hanya datang malam hari, jawab Pak Raji sambil menelan ludah. Tapi ingat, jangan sampai ketahuan. Siska mengangguk, menyimpan informasi itu dalam pikirannya. Ia tahu bahwa malam ini adalah waktu yang tepat untuk menyusup ke gudang tersebut. Malam harinya, Siska bersiap-siap dengan hati-hati. Ia mengenakan pakaian gelap agar mudah bergerak dan membawa senter kecil serta catatan untuk mencatat apapun yang ia temui di dalam gudang. Sebelum berangkat, ia menatap cermin kecil di kamarnya dan membisikkan kata-kata motivasi pada dirinya sendiri. Ini demi keadilan. Setibanya di lokasi gudang tua yang terletak di pinggiran kota, suasana terasa mencekam. Bangunan itu tampak terbengkalai, dikelilingi semak-semak liar dan sampah berserakan di sekitar area. Siska melangkah perlahan, memastikan tidak ada suara yang terdengar dari langkahnya. Ia mendekati pintu depan gudang yang sudah berkarat dan sedikit terbuka. Dengan hati-hati,
Ia mendorong pintu itu dan masuk ke dalam. Kegelapan menyelimuti ruangan, hanya ada cahaya bulan yang menerobos melalui celah-celah dinding. Di dalam gudang, suasana semakin mencekam. Siska melihat tumpukan barang-barang bekas dan beberapa kotak besar yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Ia mengeluarkan senter dari tasnya dan mulai menjelajahi ruangan tersebut. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah belakangnya. Jantung Siska berdegup kencang. Ia segera mematikan senter dan bersembunyi di balik tumpukan kotak-kotak tua. Dari tempat persembunyiannya, ia melihat dua pria berbadan kekar, anak buah Arman, masuk ke dalam gudang sambil berbicara satu sama lain. "Sudah siap semua barangnya?" tanya salah satu dari mereka. "Ya, tinggal tunggu Arman datang," jawab yang lainnya sambil memeriksa beberapa kotak. Siska menahan napas, berusaha tidak membuat suara sedikit pun. Ia tahu bahwa jika mereka menemukan keberadaannya, semua usahanya akan sia-sia. Setelah beberapa saat menunggu dengan tegang, keduanya akhirnya keluar dari gudang menuju mobil van hitam yang terparkir tidak jauh dari situ. Begitu pintu gudang tertutup kembali, Siska segera mengeluarkan senter dan mulai mencari-cari bukti. Ia menemukan beberapa dokumen penting yang tergeletak di atas meja kayu tua. Dokumen transaksi mencurigakan antara Arman dan beberapa pejabat daerah lainnya. Jantungnya berdegup kencang saat membaca isi dokumen tersebut. Ini adalah bukti kuat tentang keterlibatan Arman dalam jaringan korupsi. Namun saat ia sedang asik mencatat informasi penting itu, tiba-tiba pintu gudang terbuka lagi. Siska hampir melompat ketakutan ketika melihat sosok Arman masuk bersama dua anak buahnya. "Siapa yang ada di sini?" teriak Arman dengan suara menggelegar. Siska segera menyembunyikan diri di balik tumpukan kotak-kotak, sambil berusaha menenangkan diri agar tidak panik. Suara langkah kaki mendekat semakin jelas. Arman dan anak buahnya sedang mencari-cari sesuatu atau seseorang. "Pastikan semua barang aman. Jangan sampai ada yang bocor," perintah Arman dengan nada marah. Siska menggigit bibirnya keras-keras. Ia tahu bahwa jika tertangkap sekarang, semua usaha dan pengorbanannya akan sia-sia. Dengan cepat ia mengambil keputusan. Ia harus keluar dari sini sebelum semuanya terlambat. Dengan hati-hati, Siska bergerak mundur menuju pintu belakang gudang tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Namun saat hampir sampai di pintu keluar, kakinya tersandung pada sebuah kotak kosong dan jatuh ke tanah dengan suara keras. "Siapa itu?" teriak salah satu anak buah Arman. Siska tidak punya pilihan lain. Ia melompat berdiri dan berlari secepat mungkin menuju pintu belakang, sambil mendengar suara langkah kaki mengejarnya dari belakang. "Jangan biarkan dia kabur," teriak. Arman marah. Siska berhasil keluar dari gudang tepat saat anak buah Arman hampir menangkapnya. Ia berlari sekuat tenaga menuju jalan utama dengan jantung berdegup kencang dan napas tersengal-sengal. Di tengah pelariannya, Siska merasa adrenalinnya memuncak. Ini adalah momen paling mendebarkan dalam hidupnya. Namun di sisi lain, rasa takut juga menghantuinya. Jika mereka berhasil menangkapnya sekarang, semua rencananya akan hancur berkeping-keping. Akhirnya, setelah berlari cukup jauh, Siska menemukan tempat aman di balik sebuah mobil parkir di pinggir jalan. Ia menunggu beberapa saat hingga suara langkah kaki menjauh sebelum menarik napas panjang dan mencoba menenangkan diri. "Saya harus segera melaporkan ini," gumamnya pada diri sendiri sambil meraba-raba tasnya untuk memastikan dokumen penting masih aman di dalamnya. Siska tahu bahwa malam ini adalah titik balik dalam misinya. Ia telah mendapatkan bukti kuat tentang kejahatan Arman dan jaringan korupsinya. Namun satu hal yang pasti, bahaya baru saja dimulai. Malam itu, Siska kembali ke penginapan dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bangga karena berhasil mendapatkan bukti penting tentang Arman dan jaringan korupsinya. Namun di sisi lain, ketegangan dan ketakutan menyelimuti pikirannya. Ia tahu bahwa Arman pasti akan semakin waspada setelah insiden di gudang tua. Jika ia tidak segera bertindak, semua usaha dan pengorbanan yang telah ia lakukan bisa berakhir sia-sia. Setibanya di penginapan, Siska langsung menuju kamarnya dan menguncinya rapat-rapat. Ia duduk di meja kecil sambil membuka dokumen yang berhasil ia ambil dari gudang.
Setiap lembar kertas berisi informasi yang sangat berharga. Nama-nama pejabat yang terlibat, jumlah uang yang dipindahkan, dan rincian transaksi mencurigakan lainnya. Ini adalah bukti yang bisa menghancurkan karier Arman dan membawa keadilan bagi warga Cendana. Namun, saat ia sedang meneliti dokumen tersebut, terdengar suara ketukan keras di pintu kamarnya. Jantung Siska berdegup kencang. Ia tahu itu bukan saatnya untuk panik. Dengan hati-hati, ia mendekati pintu dan mengintip melalui lubang kunci. "Ini Arman, buka pintunya!" Suara Arman menggema di luar. Siska terkejut. Bagaimana bisa Arman menemukan keberadaannya? Ia merasa terjebak dalam situasi berbahaya. Jika ia membuka pintu, semua rencananya akan hancur. Namun jika tidak, Arman mungkin akan memaksanya masuk. "Jangan berpura-pura tidak ada orang di sini. Kami tahu kau ada di dalam," teriak Arman lagi. Siska berusaha berpikir cepat. Ia harus keluar dari situasi ini tanpa terdeteksi. Dengan tenang, ia mengambil tasnya dan menyembunyikan dokumen penting di dalam jaketnya. Ia juga menyiapkan ponselnya untuk menghubungi tim intelijen jika situasi semakin memburuk. "Baiklah, aku akan membuka pintunya," teriak Siska dengan suara yang berusaha terdengar tenang. Ia membuka pintu sedikit dan melihat Arman berdiri di depan dengan wajah marah dan 2 anak buahnya di belakangnya. "Masuk!" perintah Arman sambil mendorong Siska masuk ke dalam kamar. Siska berusaha tetap tenang, meskipun jantungnya berdebar kencang. "Ada apa, Pak?" tanyanya dengan nada pura-pura bingung. Arman melangkah masuk sambil menatap tajam ke sekeliling kamar. "Kami tahu kau sedang menyelidiki kami. Apa yang kau lakukan di gudang tadi malam?" Siska berusaha menyembunyikan rasa takutnya, tetapi sulit untuk tidak terlihat cemas. "Saya hanya pedagang biasa, Pak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Arman tersenyum sinis, menunjukkan bahwa ia tidak percaya pada kata-kata Siska. "Kau pikir kami bodoh? Kami sudah mengawasi gerak-gerikmu sejak pertama kali kau datang ke kota ini." Siska merasa terjepit. Ia tahu bahwa jika Arman terus menekan, identitas aslinya bisa terbongkar. "Saya hanya mencari rezeki untuk keluarga saya," ujarnya dengan nada lembut, berharap bisa menggugah sisi kemanusiaan Arman. Tapi Arman hanya tertawa sinis. "Keluarga? Jangan harap mereka akan selamat jika kau terus meddling dalam urusan kami." Pikiran Siska melayang kepada keluarganya di kampung halaman, ibu yang selalu khawatir, dan adik laki-lakinya yang masih kecil. Ia tidak bisa membiarkan mereka terlibat dalam masalah ini. "Jadi apa rencanamu selanjutnya?" tanya Siska dengan suara tegas meskipun hatinya bergetar. Arman mendekat dengan wajah penuh ancaman. "Kau akan membantu kami membersihkan jejak sebelum semuanya hancur." Siska merasa terpojok. Ia tahu bahwa jika mengikuti perintah Arman, itu berarti mengkhianati semua orang yang telah mempercayainya. Dan itu bukan pilihan yang bisa diterima. Tiba-tiba, ponsel Siska berbunyi nyaring. Suara notifikasi pesan masuk dari tim intelijen. Dalam sekejap, mata Arman dan anak buahnya tertuju pada ponsel tersebut. "Siapa yang kau hubungi?" tanya salah satu anak buah Arman dengan nada curiga. Siska meraih ponselnya dengan cepat dan menjawab, "Hanya teman biasa." Arman melangkah maju dan merebut ponsel dari tangan Siska. "Mari kita lihat siapa temanmu ini." Siska merasakan panik melanda saat Arman membuka pesan tersebut dan membaca isi percakapan antara dirinya dan tim intelijen tentang penyelidikan terhadap Arman. "Dasar pengkhianat!" teriak Arman sambil melempar ponsel itu ke dinding hingga pecah berkeping-keping. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi kacau balau. Anak buah Arman mulai mendekati Siska dengan wajah marah, sementara Siska merasakan adrenalinnya memuncak. Ini adalah momen hidup atau mati baginya. "Saya tidak ingin masalah. Saya hanya ingin pergi," teriak Siska sambil mundur ke dinding. "Terlambat," jawab Arman sambil tersenyum sinis. "Sekarang kau akan membayar atas semua ini." Dalam keadaan putus asa, Siska melihat jendela terbuka lebar. Di belakangnya, satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Tanpa berpikir panjang,
ia melompat ke arah jendela tersebut. Badan Siska menghantam tanah dengan keras saat ia jatuh keluar gedung. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya, tetapi ia tidak punya waktu untuk merasakannya. Suara teriakan Arman dan anak buahnya terdengar jelas dari dalam kamar. Dengan cepat, Siska bangkit dan mulai berlari menjauh dari penginapan itu sekuat tenaga. Ia tahu bahwa jika mereka menangkapnya lagi, tidak ada jalan keluar untuknya kali ini. Malam gelap menyelimuti cendana saat Siska berlari melewati jalan-jalan sepi, hatinya dipenuhi ketakutan, namun juga keberanian baru untuk melawan ketidakadilan yang telah lama merajalela di kota ini. Dia harus menemukan cara untuk mengungkap semua bukti ini kepada pihak berwenang sebelum semuanya terlambat. Sebelum dirinya menjadi korban berikutnya dari kesombongan seorang oknum polisi yang merasa tak tersentuh oleh hukum. Malam itu, Siska berlari tanpa henti, melewati jalan-jalan sepi di kota Cendana. Jantungnya berdetak kencang dan napasnya tersengal-sengal. Setiap langkah terasa berat, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti. Jika Arman dan anak buahnya berhasil menangkapnya lagi, semua usaha yang telah ia lakukan akan sia-sia. Ia harus segera menemukan cara untuk mengungkap semua bukti yang ia miliki. Setelah berlari cukup jauh, Siska akhirnya menemukan tempat yang aman di balik sebuah bangunan tua. Ia bersandar pada dinding, mencoba menenangkan diri dan merencanakan langkah selanjutnya. Dalam keadaan panik, ia teringat akan nomor telepon seorang atasan di kepolisian yang bisa membantunya. Seorang perwira yang selama ini ia percayai. Dengan tangan bergetar, Siska mengeluarkan ponselnya yang masih utuh dari tas. Ia mengetikkan nomor tersebut dengan cepat dan menekan tombol panggil. Detak jantungnya semakin kencang saat menunggu jawaban. "Siapa ini?" Suara tegas di ujung telepon membuat Siska merasa lega sekaligus tegang. "Saya Siska. Saya butuh bantuan. Arman terlibat dalam jaringan korupsi besar dan saya punya buktinya." Suaranya terdengar panik, tetapi penuh harapan. "Tenang Siska, di mana kamu sekarang?" tanya perwira itu. Siska menjelaskan lokasinya dengan cepat. "Tapi saya tidak bisa tinggal. Lama mereka sedang mencariku. Baiklah, saya akan mengirim tim ke sana. Tetap tenang dan jangan pergi kemana-mana." Perwira itu menjawab sebelum memutuskan sambungan. Siska menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mengungkap semua kejahatan Arman dan membawa keadilan bagi warga Cendana. Namun, ia juga menyadari bahwa waktu tidak berpihak padanya. Arman pasti sudah mengetahui keberadaannya dan akan segera mencari tahu. Setelah beberapa menit menunggu dengan jantung berdebar-debar, suara kendaraan mendekat dari arah jalan utama. Siska mengintip dari balik bangunan dan melihat mobil polisi berhenti di dekatnya. Beberapa petugas keluar dengan sigap, dan salah satunya adalah perwira yang ia hubungi. "Siska!" teriak perwira itu sambil melambai. Siska segera melangkah keluar dari tempat persembunyiannya dan menghampiri mereka. "Mereka sedang mencariku. Arman tahu tentang penyelidikan ini." Perwira itu mengangguk serius. "Kami sudah mendapatkan informasi tentang Arman dan anak buahnya. Sekarang kami butuh bukti yang kau miliki." Dengan cepat, Siska mengeluarkan dokumen-dokumen penting dari jaketnya dan menyerahkannya kepada perwira tersebut. "Ini semua bukti transaksi gelap mereka. Jika kita bisa membawanya ke pengadilan, kita bisa menghentikan mereka." Perwira itu memeriksa dokumen-dokumen tersebut dengan seksama. "Ini sangat kuat, Siska. Kami akan segera melakukan tindakan." Namun, saat mereka berbicara, suara mesin mobil terdengar mendekat lagi. Mobil hitam yang familiar bagi Siska. "Itu adalah mobil Arman. Dia datang. Kita harus pergi," teriak Siska panik. Tim polisi segera bersiap-siap dan mengambil posisi strategis di sekitar area tersebut. "Tenang saja, kami sudah siap," kata perwira itu sambil memberikan isyarat kepada timnya untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan. Mobil hitam itu berhenti tepat di depan bangunan tua tempat Siska bersembunyi. Pintu mobil terbuka dan Arman keluar dengan wajah marah, diikuti oleh dua anak buahnya yang tampak siap untuk bertindak. "Di mana dia?"
teriak Arman sambil memandang sekeliling dengan penuh kebencian. Siska merasa ketakutan melihat wajah Arman yang penuh amarah. Namun kali ini ia tidak sendirian. Ada tim polisi yang siap melindunginya. "Saya sudah bilang kau tidak bisa kabur dariku," teriak Arman sambil melangkah maju. Tiba-tiba, tim polisi muncul dari tempat persembunyian mereka dan mengarahkan senjata ke arah Arman dan anak buahnya. "Polisi, jangan bergerak, perintah salah," satu petugas dengan suara tegas. Arman terlihat terkejut, tetapi segera kembali tenang. "Kau pikir bisa menangkapku? Aku memiliki kekuasaan," katanya sambil tersenyum sinis. "Tapi kekuasaanmu tidak akan bertahan lama," jawab perwira yang memimpin tim dengan tegas. "Kami memiliki bukti kuat tentang semua kejahatanmu." Arman terlihat semakin marah saat menyadari bahwa semua rencananya telah terbongkar. "Kau akan menyesal atas semua ini," teriaknya sebelum mencoba melarikan diri ke arah mobilnya. Namun, tim polisi sudah siap. Mereka mengepung mobil tersebut dan menangkap Arman serta anak buahnya sebelum mereka bisa melarikan diri. Siska berdiri di samping perwira itu dengan rasa lega yang tak terlukiskan saat melihat Arman ditangkap. Semua ketakutan dan perjuangan selama ini akhirnya membuahkan hasil. Keadilan mulai terlihat di depan mata. Setelah penangkapan berlangsung, tim polisi mulai memeriksa dokumen-dokumen yang ditemukan Siska di gudang tua dan memastikan bahwa semua bukti disimpan dengan baik untuk proses hukum selanjutnya. "Siska, terima kasih atas keberanianmu," kata perwira itu sambil tersenyum padanya. "Tanpa informasi darimu, kami tidak akan bisa menangkap mereka." Siska hanya bisa tersenyum kembali meskipun masih merasakan beban emosional dari semua kejadian yang baru saja terjadi. Shen hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ketika pagi mulai menyingsing di kota Cendana, suasana kota perlahan kembali normal, meskipun masih ada rasa trauma akibat tindakan Arman sebelumnya. Warga mulai keluar dari rumah mereka dengan rasa lega. Ketakutan yang selama ini menghantui mereka akhirnya sirna setelah penangkapan oknum polisi arogan itu. Siska merasa bangga karena telah berkontribusi dalam membawa perubahan bagi kota kecil ini. Meskipun perjalanan ini penuh risiko dan tantangan, ia tahu bahwa perjuangan untuk keadilan selalu layak dilakukan. Saat ia berjalan pulang menuju penginapan untuk mengambil barang-barangnya sebelum kembali ke kampung halamannya, Siska merasakan sinar matahari pagi menyentuh wajahnya, sebuah tanda harapan baru bagi dirinya sendiri dan seluruh warga Cendana. Kota kecil ini mungkin sudah banyak mengalami luka akibat ketidakadilan, tetapi kini ada harapan baru untuk masa depan yang lebih baik, dan Siska berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus berjuang demi keadilan dimanapun ia berada.